Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Eka Kartika, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 5 Sukanegara, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 1, tahun 2024 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan materi kandungan surah Al-Ma'un di kelas 5 dan model pembelajaran problem based learning. Mari sama-sama kita menyaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SDN 5 Sukanegara, sebuah sekolah yang terletak di Desa Sukanegara, Kabupaten Pangandaran. Secara geografis, SDN 5 Sukanegara terletak di wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tepatnya di dekat Sungai Citanduy yang mengalir membelah perbatasan Patimoa. Meskipun sekolah kami berada di perdesaan, kami terus berinovasi untuk memastikan para peserta didik tetap bisa berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan era digital. Untuk itulah, saya memperkenalkan metode pembelajaran baru, yaitu QR Barcode. Dengan metode ini, kami mengajak para siswa untuk lebih aktif dan interaktif dalam belajar. Melalui pemindaian kode QR, mereka bisa langsung mengakses materi-materi pembelajaran digital dengan mudah dan cepat. Metode ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tapi juga melatih mereka dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan tepat guna. SDN 5 Sukanegara mengatasi tantangan dengan inovasi teknologi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kelas, lebih baik kita persiapkan dulu pelatihannya ya. Silahkan ketua kelasnya memimpin bacanya. Siap! Gerak! Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kalau bilang baik, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Oke, berarti anak-anak masih energinya masih luar biasa sebenarnya karena masih pagi hari ya. Hari ini ibu absen dulu ya. Kami hadir bu. Ya, kami hadir. Randy, hari bu. Ya. Berarti alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya sehat semua? Sehat. Hari ini sarapan semua nggak? Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa pada hari ini? Sipa. Silahkan Sipa memimpin doa pada hari ini. Thank you. Ibu harap dengan kita membacakan doa bersama sehingga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang surah apa? Surah Al-Ma'un. Oke.
Kemarin kita sudah pernah Al-Maun itu sudah kita baca? Ya. Terus sudah dihafal? Ya. Sudah mengartikan juga? Ya. Sekarang ibu tes tentang surah Al-Maun ya. Sebelum kita membaca bersama-sama ibu tes. Coba, Hanifah, surah Al-Maun ayat ketiga bunyinya seperti apa? Oke, betul ya? Betul. Coba ayat yang keempat dari surah Al-Maun, ready? Oke, betul. Fawailul lil musallin. Ibu harap apa yang kita pelajari sebelumnya itu nanti dibaca-baca ya. Jadi biar kamu tidak lupa atau kelalaian tadi ya. Ya, terus kan kemarin kita sudah mengartikan tentang arti dari kata al-maun ya. Coba ibu pengen tahu kosakatanya ada nggak yang ingat? Wala yamuddu ala ta'amil miskin. Siapa yang tahu arti dari wala yamuddu ala ta'amil miskin? Apa? Apa Nila? Dan tidak memberi ya, dan tidak memberi makan orang miskin. Ya betul ya. Terus selanjutnya fawailul lil musallin. Siapa yang tahu arti fawailul lil musallin? Apa? Dan celakalah orang yang sholat. Betul, bagus, Randy. Alhamdulillah, anak-anak berarti kurang lebihnya rata-rata pada hafal materi sebelumnya ya, materi tentang arti dari kata al-maun. Kita membacakan sama-sama ya, biar kita lebih hafal lagi. Ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yu'adzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Itu apa bacaan dari surah Al-Maun ya. Artinya kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kira-kira kita mau belajar apa? Siapa yang tahu kira-kira dari materi sebelumnya? Kita artinya udah, hafalannya udah, menulisnya sudah. Berarti kira-kira kita mau belajar apa ya? Siapa yang sudah belajar tadi malam? Selanjutnya kita kira-kira mau belajar tentang apa hari ini? Tentang apa? Dari yang menyantuni anak yatim. Siapa lagi? Selain menyantuni anak yatim ada lagi apa? Memberi makan orang miskin. Ayo, siapa lagi yang bisa berpendapat lagi? Menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Ada lagi selainnya? Dua yang tertinggal. Yang tadi di ayat yang fawailul lil musallin. Apa itu? Iya. Sholat yang apa? Oke. Kalau tadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Dalia, Dafa, Nila, kita itu akan belajar tentang menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, dan orang yang enggan memberi bantuan. Ya, itu dikandung dalam surah Al-Maun. Maka kita akan belajar tentang kandungan isi surah Al-Maun. Nih, di sini ada tujuan pembelajarannya. Coba siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajarannya pada hari ini? Pak Ija, silakan bacakan. Ya, setelah menggunakan QR barcode yang terhubung dengan tafsir dan video, jadi dalam QR barcode itu nanti teman-teman ada QR yang sudah ditempel oleh ibu. Di sini isinya macam-macam ya. Ada isinya tentang materi, ada yang isinya tentang studi kasus, ada yang isinya tentang soal-soalnya, ada yang isinya juga tentang videonya, ya. Dan nanti bisa di scan oleh HP atau handphonenya teman-teman. Bawa nggak sekarang handphonenya? Nanti di scan. Lalu nanti kita setelah dari scan itu kita bisa tahu makna dari penjelasan soal Al-Maun itu apa ya. Nanti siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang kedua? Dapat silakan. Selalu diikuti waktu mengenai penerapan nilai-nilai Al-Maun serta didik dapat mengidentifikasi contoh menangkap perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan sebagaimana yang diajarkan dalam surah Al-Maun dengan cepat.
Oke, melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita buat diskusi kelompok. Kelompoknya kan sudah dibentuk kali bukan? Ya, sudah dibentuk kemarin ya. Nanti melalui diskusi kelompok kita akan belajar penerapan nilai-nilai amal perilaku apa saja yang diperbolehkan untuk mengamalkan surah Al-Ma'un. Perilaku apa lagi yang tidak boleh. Nanti dicontohkan penerapannya itu di kehidupan sehari-hari ya. Nanti kamu mengidentifikasi itu apa sih? Mengklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh gitu ya. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran itu, Ibu akan menjabarkan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ya. Pertama, langkah-langkahnya ini sudah dibuat kelompok, ya. Dijelaskan dulu sama Ibu tuh tentang makna dari surah Al-Ma'un atau orientasi masalahnya. Kira-kira surah Al-Ma'un itu masalahnya apa yang ada di surah Al-Ma'un itu? Ya, yang bisa kita tiru atau bisa teladani dari perilaku dalam surah Al-Ma'un. Lalu setelah kita mengamati, ya teman-teman nanti mulai hunting atau cari harta karun. Harta karun di mana? Di sini, ya, di barcode itu. Ada ini jadi ajaran in hand, ya. Tapi yang itu dikasih waktu kok. Dikasih waktu batasan sampai akhir. Misalnya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Nanti silakan teman-teman menyelesaikan. Lalu setelah menyelesaikan dari kelompoknya, ya, dibuat kesimpulannya dari apa yang dicari di sini. Isinya dari kandungan surahnya, misalnya Al-Ma'un itu kandungan surahnya dari ayat 1 sampai ayat 7 itu tentang apa, ya. Terus tentang masalah-masalah yang dihadapi NKPD yang ada di sini juga dirangkum atau dituliskan ya. Lalu nanti setelah dituliskan, kan berarti kita disusun tuh dalam satu kelompok. Nanti sama ibu teman-teman sudah presentasi akan hasil dari diskusi teman-teman di kelas. Siap? Presentasi? Siap. Malu enggak? Malu? Kalau malu namanya tidak belajar. Kalau belajar itu mau salah, mau itu lah, nggak apa-apa, pokoknya kita namanya belajar, tidak boleh ada yang ngetawain, kita saling menghargai, oke? Kayaknya ngantuk nih. Padahal tadi kayaknya kelihatan udah semangat. Sekarang udah coba berdiri dulu. Gitu. Ikutin gerakannya ibu ya. Kalau ibu bilang si, huruf C berarti ya. Si itu berarti lengkapnya begini. O, si, O, N, U, T. Kamu tahu nggak itu apa sih? N, U, T itu apa? Ini maknanya. Koko. Nah, koko itu apa? Kokonya kelapa. Ya, kita bikin kata kelapa tapi dalam bahasa Inggris ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. C, O, N, U, T, N, U, T, N, U, T. C O N U T N U T N U T. Lupa C O N U T N U T N U T. Ya, kalau kita coba. Gimana rasanya? Rasanya kayak olahraga tapi enggak? Sebelum mulai lagi, aku tanya dulu, mengapa perilaku peduli itu penting diterapkan di rumah atau di sekolah? Apa? Ya, kenapa kita harus merasa peduli? Oh ya, kata Dava, kalau kita tidak peduli, maka tidak ada yang peduli juga pada kita. Maksudnya, kita harus, kalau misalnya kita pengen dipedulikan, ini seperti itu ya Dava ya, maka kita harus peduli dulu sama orang lain gitu. Untuk itu kita harus saling peduli ya, antara teman, antara apa, bedakan sama keluarga, sama teman aja. Kalau kamu misalnya dijauhi, misalnya mereka bergerombol terus kamu jauhi sendiri, rasanya bagaimana? Enak kan? Dengan itu peduli itu bisa membangun apa? Rasa solidaritas, kerukunan, apalagi persaudaraan. Bagaimana pengalaman kalian dalam melaksanakan sholat? Ya, mau tanya, siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong dalam sehari? Kenapa dapat masih bolong-bolong? Kenapa itu asal subuh bisa bolong? Asal belum kesibukan, subuh kesiangan. Ya, ada kan lagunya juga sedang kayak gitu ya? Iya, pastinya ya. Kita juga kalau misalnya lagi ada ajan, itu langsung apa? Ibu pernah bilang, sholat sambil langsung dukir, beduk, langsung ngacir wudhu ya. Nah, dukir ya.
Jadi kalau misalnya kita sholat itu, kalau kita merasakan sholat itu penting bagi kita, maka apa yang kita lakukan itu langsung semangat gitu. Udah aja saya dulu. Itu berarti tandanya kita merasa sholat itu penting. Sekarang ibu mau tanya, kalau sholat itu kamu keinginan sendiri, niat dari hati, atau hanya disuruh orang tua? Kadang disuruh, kadang niat. Biasanya disuruh, ada yang bilang niat sendiri. Kalau sholat ke berjamaah ke masjid itu niat sendiri apa pengen dilihat orang lain? Oh, dia niat sendiri. Kalau berjamaah rajin banget ya, anak yang soleh, anak yang soleha, kayak gitu. Enggak, berarti dia ada sendiri ya. Ya betul. Bagaimana jika pernah nggak kalian menemukan barcode? Enggak ada. Di mana? Di jajanan, di kemasan ya. Kalau misalkan ibu suruh belajar dengan QR barcode, kira-kira anak-anak sudah pernah belum? Ya, pernah ya, berarti tidak ada kendala untuk mempelajari tentang QR barcode. Lanjut, gimana perasaan kalian kalau misalkan melihat temannya yang kesusahan di gambar ini? Ini ada anak lagi ngapain? Menjual tisu. Kenapa dia bisa menjual tisu itu berdua-dua di dalam lalu lintas? Karena tidak punya uang, tidak ada orang tua. Ya. Banyak orang yang tidak seberuntung kalian punya orang tua, ada anak yang punya orang tua tapi ditelantarkan, dibiarin aja. Kadang-kadang kalau ditaruh ada di panti asuhan atau apa. Nah ini sama yang terjadi dengan anak ini. Bagaimana kalau perasaan kalian lihat anak ini? Kalau kamu menemui seperti ini bagaimana? Bagaimana? Apa tindakan yang akan kamu lakukan ketika melihat kejadian seperti ini? Akan membelinya. Ya, akan membantunya. Kalau nggak punya uang, bantunya dengan cara apa? Ya, berarti kata Nafisa katanya bantu jualin. Ya, berarti bisa dengan membantu menjualin, yang maksudnya bantuin nemenin berarti. Sekarang setelah itu sama ibu nanti dikasih video teman-teman menganalisis tentang isi dari surah Al-Ma'un. Artinya apa? Kamu orang yang mendustakan agama. Ya, tahu nggak kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Nah, nanti ada di ayat kedua. Kepada lagi yatim, maka itulah orang yang mengganti anak yatim. Maka tadi berkaitan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghargai anak yatim. Lalu selanjutnya kita ke ayat ketiga. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang yang merusak agama itu ada dua berarti tadi ya. Sudah kelihatan dua di ayat kedua dan ayat ketiga ya. Yang apa? Yang pertama tadi apa? Menghadir anak yatim. Yang kedua tidak memberi makan orang miskin. Selanjutnya kenapa orang yang sholat bilang kapan sholat baik? Kenapa dilaksanakan? Ada penjelasannya di ayat kelima. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, jadi orang yang celaka sholatnya itu orang yang lalai. Tahu nggak arti kata lalai itu apa? Menunda waktu, ya benar. Sifat apa aja? Lalai menunda waktu. Waktu udah sholat, waktunya azan, dengan begitu ngambil air wudhu. Ntar asik main HP, ntar aku masih asik bal-balan. Lupa lama dulu. 1 menit, 2 menit, 30 menit, lama-lama basah. Oke, segitu saja dari pemaparan kandungan surah Al-Ma'un ya. Teman-teman nanti eksplor lagi dengan QR barcode yang sudah disediakan. Oke, siap? Keluarkan perlengkapannya, ada tulisnya, bukunya buat super. Tadi kan nanti akan mencari ya, yang betul boleh. Terus sama handphonenya. Dari materi yang tadi sudah disampaikan, teman-teman sekarang kita bersama kelompoknya memecahkan masalah atau kamu selainnya seperti detektif. Maksudnya mencari masalah atau menemukan solusinya bersama dengan kelompoknya. Ada QR barcode yang sudah disediakan. Silakan berbicara. Misalkan kamu bagi, misalkan 1 orang ada 5 orang nanti ke kelompok. Nanti
nanti 2 orang yang scan, terus ada yang langsung nulis ke sini, langsung nulis. Nanti bagi-bagi yang ngomong tugasnya dulu, yang scan siapa, yang nulis siapa. Habis ditulis, semuanya baru dipecahkan, gitu ya. Oke, siap? Kasih waktu sama ibu 30 menit, dimulai dari sekarang. Setelah kalian mendapatkan hasil diskusi dari pertanyaan tersebut, kira-kira ada berapa pertanyaan tadi yang ada di atas? Pertanyaan pertama itu tentang apa juga? Tentang komik. Yang kedua tentang soal pemahaman. Yang ketiga ya, tentang kisah penerapan ya. Dan apa lagi? Ada lagi? Yang keempat tentang apa? Ya, tentang hati. Itu satu studi kasus itu kadang-kadang ada soal 3 atau 4 atau 2 ya. Nah, setelah didiskusikan hasil dari pemecahan masalah tersebut, nanti ada di presentasi. Nanti teman-teman presentasi ke depan. Lalu kelompok lain menanyakan dari materi yang disampaikan pada kegiatan hari ini ya. Materi hari ini kita menanya apa saja ya. Kelompok pertama yang maju. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kelompok kami. Ya, terus selanjutnya. Kita harus saling membantu orang yang membutuhkan dan peduli sesama manusia. Ya, selanjutnya sama Bapak. Menyingkirkan anak yatim dan tidak peduli sesama manusia. Ya, tadi dari kesimpulan pertama kata Regi tadi kita tidak boleh melalaikan sholat. Terus untuk soal tadi nomor 2, 3 tentang kisah apa tadi? Pak Ahmad. Tadi Pak Ahmad itu seorang yang apa? Orang kaya Orang kaya tapi tidak peduli kepada sesama manusia, bahkan cenderung lebih apa? Pelit ya. Maka cara menghadapinya bagaimana tadi? Apa yang kamu jawab tadi? Tidak peduli kepada anak yatim. Terus tadi menurut kamu tadi jawabannya apa? Tentang apa tadi soal apa? Hadi. Ya, bagaimana Pak Hadi menurut kamu? Pak Hadi orang yang rajin sholat, maka dia selalu mengajak. Tapi ada nggak kelemahannya dari Pak Hadi tadi? Tadi kan siapa yang mau menanyakan kepada kelompok 2? Ada yang mau nanya? Ya si Pak, tanya apa? ayat surah Al-An'am ayat 4. Apa katanya? Menguji pengetahuan berarti apa? Katanya apa? Arti Al-An'am ayat 4? Janganlah melalaikan sholat. Betul atau salah? Betul. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Silakan kembali ke depan. Atau untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal pertama tentang apa? Komik.
Tindakan itu tidak boleh diikuti karena itu termasuk orang yang menentangkan agama. Soal nomor 2 tentang soal narasinya tentang pentingnya peduli terhadap orang-orang di sekitar, terutama anak yatim dan orang miskin. Karena tidak pernah bergerak untuk membantu orang lain dan tidak pernah menolong anak yatim. Ya, selanjutnya. Tentang Pak Hadi seorang yang rajin beribadah namun tidak suka berbagi kepada tetangganya. Belum karena Pak Hadi tidak suka berbagi, di ajaran Islam kita harus saling berbagi untuk menguatkan tali persaudaraan. Ya. Nomor 5 tentang Pak Hadi. Tetangga orang yang rajin sholat tetapi tidak peduli yang lain. Ya udah. Siapa yang mau menanyakan ke kelompok 3? Kelompok 1 ada pertanyaan nggak? Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 2? Ada, Bu. Apa arti surah Al-Maun ayat 3? Apa arti surah Al-Maun ayat 3? Tadi kan sudah diperinci. Untuk membantu orang miskin. Orang yang membantu orang miskin. Yang membantu apa yang tidak mau? Ya, tidak mau membantu orang miskin. Sudah wajib ya tadi jawabannya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya presentasi pertanyaannya dibaca, baru jawaban. Pertanyaan, jawaban gitu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Silakan. Soal nomor 1 tentang komik. Ada anak perempuan yang disuruh oleh perempuannya sudah sholat dan dia bilang tunggu sebentar dan dia malah kan sampai terus. Cerita ini tidak boleh dilakukan karena Anda bisa Nomor 2. Udah itu udah jawabannya. Nomor 2. Soal nomor 2 tentang Pak Ahmad. Menasihati Pak Ahmad tentang pentingnya peduli terhadap orang miskin dan yatim piatu. Nomor 3 sifat Pak Ahmad, dia benar tidak peduli dengan orang yang tidak mampu. Oke, terus selanjutnya nomor 3. Soal nomor 4 tentang Pak Hadi. Memang orangnya rajin sholat tetapi ia tidak suka banyak tetangganya. Celakalah orang yang rajin sholat tetapi tidak membantu orang yang kesusahan. Atau membantunya atau membantu masyarakat mau sendiri. Tapi pertanyaannya, kita baca. Dari pemaparan kelompok 1 ini jelas atau tidak? Apalagi tadi ibu yang melihat paling jelas tuh pas lagi pemaparan pertanyaan nomor 1 tadi ya, yang dijelasin tadi komik gitu ya. Urutan cerita komiknya itu apa dan apa yang kita tidak boleh ikuti dan maksudnya perilaku yang tidak termasuk dalam surah Al-Maun ya. Oke, siapa yang mau menanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang menarik kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai tadi presentasi dari teman-teman ya. Hasilnya bagus-bagus. Lebih tingkatkan lagi, lebih sering lagi presentasi sehingga teman-teman terbiasa awalnya tadi tidak bisa presentasi kan bagaimana cara pembukaan sekarang jadi bisa kan. Ibu harap apa yang kalian pelajari di hari ini ya, materi hari ini itu bakalan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tanya lagi yang ibu, kesimpulan dari materi hari ini apa? Kesimpulan apa yang kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Apa sifat? Satu sifat apa? Kita tidak boleh menghargai anak yatim. Kita harus sholat tepat pada waktunya. Kita harus sholat pada tepat waktunya. Terus tadi ya, tidak boleh melalaikan sholat. Ya, ada lagi?
Harus membantu orang yang tidak mampu atau kesulitan. Ya, dari kesimpulan tadi benar seperti yang dikatakan oleh Pak Rija, Pak Hamisa, bahwa kita itu tidak boleh menghakimi anak yatim. Bahkan Rasulullah pun ya menjamin orang yang Rasulullah bersabda, orang yang menjamin anak yatim itu akan berada seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah jari telunjuk, kamu jari tengah, kayak gitu. Maksudnya apa? Dempet banget ya, dekat sekali. Jadi berdekatan nanti kamu di surga. Mau nggak berdekatan dengan Rasul surga? Mau. Kalau misalnya ingin seperti itu, kamu harus selalu menyayangi atau menyantuni anak yatim. Ada teman kamu nggak di sekitar yang anak yatim? Ada. Ada nggak yang teman kamu yang kesulitan? Ada. Itu dibantu. Tetangga kamu misalkan nggak punya lauk, kamu kasih ya. Jadi intinya kita harus selalu peduli terhadap sesama. Oke, untuk pembelajaran hari ini bagaimana refleksinya? Apa yang kamu pelajari dalam kegiatan berkelompok ini? Dan atau pembelajaran berbasis dengan kelompok itu apa yang kamu dapatkan dari hikmah pembelajaran hari ini? Ya, maksudnya aku kasih pengalaman ya. Hari ini. Jadi apa? Tadinya di apa? Jadi apa? Jadi bisa apa? Jadi bisa barcode ya. Jadi tahu, jadi mengerti kan. Terus tadi gimana? Asik nggak kamu kelompok? Asik. Ada nggak kira-kira teman kamu yang kurang kooperatif? Kooperatif itu maksudnya kurang bisa diajak kerjasama. Ada nggak? Ada. Bagaimana kesulitan yang kamu tanganin kalau misalnya teman tidak mau diajak kerjasama? Ya, oke, baik-baik bisa. Terus apa lagi? Diajakin lagi ya. Oke, Ibu harap pembelajaran kali ini bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri materi kali ini dengan membaca Al-Darah. Tentunya dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Ya, silakan istirahat, makan yang kenyang, jangan lupa sampahnya dibuang ke tempat ya.